Pernahkah Anda berjanji kepada diri sendiri untuk berubah? Mulai besok, Anda ingin bangun lebih pagi. Mulai minggu depan, Anda akan berolahraga. Mulai bulan depan, Anda ingin menabung, membaca buku, mengurangi penggunaan telepon, dan berhenti menunda pekerjaan. Namun, beberapa hari kemudian, semuanya kembali seperti semula. Alarm dimatikan. Pekerjaan ditunda. Uang kembali habis. Telepon kembali berada di tangan selama berjam-jam. Lalu kita mulai menyalahkan diri sendiri. Aku memang malas. Aku tidak disiplin. Aku tidak bisa berubah. Namun, bagaimana seandainya masalahnya bukan karena kita tidak mempunyai niat? Bagaimana seandainya masalah sebenarnya adalah rutinitas kecil yang terus kita ulang tanpa disadari? Kehidupan tidak hanya dibentuk oleh keputusan besar. Kehidupan lebih sering dibentuk oleh hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Cara kita memulai pagi. Cara kita menggunakan waktu luang. Cara kita bereaksi ketika lelah. Cara kita makan. Cara kita menggunakan uang. Dan apa yang kita lakukan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Inilah tema utama yang akan kita bahas melalui buku Is It Bad or Good Habits? Bagaimana rutinitas dan kebiasaan dapat memengaruhi kehidupan karya Sabrina Ara. Selamat datang di Level Up Your Mind baca buku. Simak sampai akhir, karena perubahan besar mungkin tidak dimulai dengan motivasi yang luar biasa. Perubahan besar sering dimulai dari satu kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Kehidupan kita dibentuk oleh pengulangan. Cobalah melihat kehidupan Anda hari ini. Sebagian besar aktivitas sebenarnya dilakukan secara berulang. Kita bangun pada waktu tertentu. Mengambil telepon. Membuka pesan. Makan dengan pola yang hampir sama. Berangkat melalui jalan yang sama. Berinteraksi dengan orang-orang yang sama. Kemudian menutup hari dengan kebiasaan yang hampir sama. Rutinitas membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Kita tidak perlu memikirkan setiap tindakan dari awal. Bayangkan jika setiap pagi kita harus mempertimbangkan kembali cara menyikat gigi, memakai pakaian, atau membuka pintu. Pikiran akan cepat kelelahan. Karena itu, otak membentuk kebiasaan agar tindakan tertentu dapat dilakukan secara otomatis. Masalahnya, otak tidak selalu membedakan kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang merugikan. Selama sebuah tindakan sering diulang dan memberikan hasil tertentu, otak dapat menjadikannya pola otomatis. Mengambil telepon ketika bosan. Makan berlebihan ketika stres. Menunda pekerjaan ketika takut gagal. Berbelanja ketika sedang sedih. Atau mengeluh setiap kali menghadapi kesulitan. Awalnya, semua itu mungkin hanya tindakan kecil. Namun, ketika terus diulang, tindakan berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan membentuk karakter. Dan karakter memengaruhi arah kehidupan. Kebiasaan buruk jarang terasa buruk pada awalnya. Salah satu alasan kebiasaan buruk sulit dihentikan adalah karena akibatnya tidak selalu muncul saat itu juga. Tidur terlalu larut satu malam mungkin tidak langsung merusak kesehatan. Menunda pekerjaan satu hari mungkin belum menimbulkan masalah. Menghabiskan sedikit uang untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan mungkin terasa biasa. Tidak berolahraga selama 1 minggu mungkin belum terlihat pengaruhnya. Karena akibatnya tertunda, kita menganggap perilaku tersebut tidak berbahaya. Namun, kebiasaan bekerja seperti tetesan air. Satu tetes terlihat tidak berarti. Tetapi tetesan yang terus jatuh dapat mengubah permukaan batu. Demikian pula kebiasaan. Satu hari tidak membaca mungkin tidak membuat kita kehilangan pengetahuan. Namun, tidak membaca selama bertahun-tahun akan menciptakan jarak besar antara kita dan orang yang terus belajar. Satu kali menabung mungkin terasa kecil. Namun, menabung secara teratur dapat membangun rasa aman dalam jangka panjang. Satu kali berkata kasar mungkin dianggap sepele. Namun, jika terus diulang, hubungan perlahan menjadi rusak. Karena itu, jangan hanya menilai sebuah kebiasaan berdasarkan hasil hari ini. Tanyakan. Jika kebiasaan ini terus kuulang selama 1 tahun, kemana ia akan membawaku? Kebiasaan baik juga tidak langsung memberikan hasil. Masalah lain adalah kebiasaan baik sering tidak segera memberikan penghargaan. Kita berolahraga selama 3 hari, tetapi tubuh belum berubah. Kita membaca beberapa halaman, tetapi belum merasa lebih pintar. Kita menabung 1 bulan, tetapi jumlahnya masih kecil. Kita mengunggah konten secara konsisten,
tetapi penontonnya belum banyak. Karena hasil belum terlihat, kita merasa usaha tidak berguna. Kita berhenti terlalu cepat. Padahal, kebiasaan baik seperti menanam benih. Hari ini kita menyiramnya. Besok belum ada apa-apa. Beberapa hari berikutnya, tanah masih terlihat sama. Namun, di bawah permukaan, sesuatu sedang bertumbuh. Akar sedang terbentuk sebelum tanaman muncul ke permukaan. Demikian pula perubahan diri. Ketika Anda mulai membaca, mungkin belum langsung terasa. Namun, pikiran sedang menyimpan kosakata, pengetahuan, dan sudut pandang baru. Ketika mulai berolahraga, mungkin berat badan belum berubah. Namun, tubuh sedang membangun daya tahan. Ketika belajar berbicara, mungkin suara masih gugup. Namun, keberanian sedang dilatih. Jangan menilai proses yang panjang hanya berdasarkan hasil beberapa hari. Kebiasaan memiliki pemicu. Setiap kebiasaan biasanya dimulai oleh suatu pemicu. Misalnya, telepon berbunyi. Kita langsung membukanya. Merasa bosan. Kita membuka media sosial. Merasa tertekan. Kita mencari makanan. Melihat diskon. Kita terdorong membeli sesuatu. Pemicu dapat berupa tempat, waktu, emosi, orang tertentu, atau kegiatan sebelumnya. Karena itu, untuk mengubah kebiasaan, kita perlu mengetahui apa yang memulainya. Misalnya, Anda ingin mengurangi penggunaan media sosial. Jangan hanya berkata, "Aku harus lebih disiplin." Perhatikan kapan Anda paling sering membukanya. Apakah ketika bangun tidur? Ketika pekerjaan terasa sulit? Ketika sendirian? Atau ketika sedang menunggu? Setelah mengetahui pemicunya, kita dapat menyiapkan respons berbeda. Jika biasanya membuka media sosial ketika bosan, siapkan kegiatan pengganti. Berjalan sebentar. Membaca satu halaman. Menulis daftar tugas. Atau berbicara dengan seseorang. Kebiasaan sulit dihentikan jika kita hanya melawan tindakannya tanpa memahami pemicunya. Jangan hanya menghapus, gantilah. Bayangkan Anda memiliki kebiasaan makan camilan ketika stres. Lalu Anda memutuskan berhenti. Masalahnya, stres tetap ada. Tubuh dan pikiran masih mencari cara untuk merasa lebih nyaman. Jika kebiasaan lama hanya dihapus tanpa pengganti, kita akan mudah kembali melakukannya. Karena itu, mengganti kebiasaan sering lebih efektif daripada sekadar menghilangkannya. Ketika stres, mungkin Anda dapat berjalan selama 5 menit. Menarik napas perlahan. Minum air. Menulis perasaan. Atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Ketika ingin mengambil telepon sebelum tidur, gantilah dengan membaca beberapa halaman. Ketika ingin menunda pekerjaan, mulailah hanya selama 2 menit. Ketika ingin mengeluh, coba sebutkan satu tindakan yang masih dapat dilakukan. Kita tetap memenuhi kebutuhan yang berada di balik kebiasaan tersebut, tetapi melalui cara yang lebih sehat. Mulailah dengan ukuran sangat kecil. Banyak perubahan gagal karena dimulai terlalu besar. Seseorang yang jarang berolahraga langsung membuat target latihan 1 jam setiap hari. Seseorang yang tidak terbiasa membaca ingin menyelesaikan 1 buku setiap minggu. Seseorang yang boros ingin berhenti membeli apapun. Pada awalnya, semangat sangat tinggi. Namun, target yang terlalu berat membuat kebiasaan sulit dipertahankan. Lebih baik memulai dengan sesuatu yang sangat kecil. Berolahraga 5 menit. Membaca 2 halaman. Menabung dalam jumlah yang mampu dilakukan. Menulis 1 paragraf. Merapikan 1 bagian kamar. Mengurangi penggunaan telepon selama 15 menit. Tujuan awal bukan menghasilkan perubahan besar. Tujuan awal adalah membangun bukti bahwa Anda dapat melakukan kebiasaan itu secara konsisten. Setelah kebiasaan menjadi lebih mudah, tingkatkan perlahan. 5 menit menjadi 10 menit. 2 halaman menjadi 5 halaman. Sedikit demi sedikit, tindakan kecil membentuk pola baru. Lingkungan lebih kuat daripada niat. Kita sering mengandalkan kekuatan niat. Namun, lingkungan dapat membuat kebiasaan baik menjadi lebih mudah atau jauh lebih sulit. Bayangkan Anda ingin mengurangi makanan manis, tetapi meja di rumah selalu dipenuhi camilan. Anda ingin membaca, tetapi buku disimpan di tempat yang sulit terlihat. Anda ingin fokus bekerja,
tetapi semua notifikasi tetap menyala. Dalam keadaan seperti itu, setiap hari menjadi pertarungan melawan godaan. Daripada terus menguji kekuatan diri, ubahlah lingkungan. Letakkan makanan sehat di tempat yang mudah dijangkau. Simpan camilan yang ingin dikurangi di tempat yang tidak terlihat. Taruh buku di dekat tempat tidur. Letakkan pakaian olahraga sejak malam. Matikan notifikasi ketika bekerja. Jauhkan telepon dari jangkauan saat tidur. Lingkungan yang baik tidak menjamin kita selalu disiplin. Namun, ia mengurangi jumlah keputusan sulit yang harus dibuat. Kita tidak harus menjadi lebih kuat dari semua godaan. Kadang-kadang, kita hanya perlu membuat godaan lebih sulit dijangkau. Jangan menunggu motivasi. Motivasi berubah-ubah. Ada hari ketika kita merasa sangat bersemangat. Ada hari ketika tubuh lelah dan pikiran penuh. Jika kebiasaan hanya dilakukan ketika motivasi muncul, hasilnya tidak akan konsisten. Karena itu, bangun sistem yang dapat berjalan meskipun suasana hati tidak sempurna. Tentukan waktu. Tentukan tempat. Tentukan tindakan pertama. Misalnya, setelah salat subuh, aku akan membaca 2 halaman. Setelah makan malam, aku akan berjalan 10 menit. Setelah menerima pendapatan, aku langsung memindahkan sebagian ke tabungan. Pada pukul 8 malam, aku akan menulis selama 15 menit. Ketika waktu dan tempat sudah jelas, kita tidak terlalu bergantung pada pertanyaan. Apakah aku sedang ingin melakukannya? Kita melakukannya karena itu telah menjadi bagian dari rutinitas. Satu kesalahan tidak berarti semuanya gagal. Banyak orang meninggalkan kebiasaan baru karena satu kesalahan. Sudah berolahraga selama seminggu, kemudian melewatkan 1 hari. Ia berkata, sudah gagal. Percuma dilanjutkan. Sudah menabung, kemudian menggunakan sebagian uang untuk kebutuhan mendadak. Ia merasa seluruh proses sia-sia. Cara berpikir seperti ini berbahaya. Konsistensi bukan berarti tidak pernah gagal. Konsistensi berarti kembali setelah gagal. Anda mungkin melewatkan 1 hari. Namun, jangan membiarkannya berubah menjadi 1 minggu. Anda mungkin kembali melakukan kebiasaan lama. Namun, itu tidak menghapus semua kemajuan sebelumnya. Tanyakan, apa yang membuatku kembali ke kebiasaan lama? Bagaimana aku dapat memperbaiki sistemnya? Jangan gunakan satu kesalahan sebagai alasan untuk menyerahkan seluruh proses. Kebiasaan membentuk identitas. Ketika melakukan suatu tindakan berulang kali, kita mulai membentuk keyakinan mengenai diri sendiri. Ketika rutin membaca, kita mulai melihat diri sebagai pembaca. Ketika berolahraga secara konsisten, kita mulai merasa sebagai orang yang menjaga kesehatan. Ketika menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, kita mulai percaya bahwa kita dapat diandalkan. Sebaliknya, ketika terus menunda, kita mulai berkata, aku memang seorang penunda. Identitas tersebut kemudian memengaruhi tindakan berikutnya. Karena itu, jangan hanya berfokus pada apa yang ingin Anda peroleh. Pikirkan siapa yang ingin Anda bentuk. Bukan hanya, aku ingin membaca 10 buku. Namun, aku ingin menjadi orang yang terus belajar. Bukan hanya, aku ingin menabung 10 juta. Namun, aku ingin menjadi orang yang mengelola uang dengan bijaksana. Setiap tindakan kecil adalah suara yang mendukung identitas baru tersebut. Satu tindakan belum membentuk karakter. Namun, pengulangan membuat keyakinan itu semakin kuat. Kebiasaan baik tidak harus membosankan. Sebagian orang berhenti karena kebiasaan baru terasa seperti hukuman. Olahraga terasa menyiksa. Membaca terasa seperti beban. Menabung terasa seperti kehilangan kebebasan. Agar dapat bertahan, hubungkan kebiasaan baik dengan sesuatu yang menyenangkan. Dengarkan musik atau podcast saat berjalan. Gunakan buku dengan tema yang benar-benar disukai. Tandai kemajuan pada kalender. Belajar bersama teman. Buat tantangan kecil. Berikan penghargaan yang tidak merusak tujuan. Kebiasaan tidak harus selalu terasa mudah. Namun, prosesnya perlu memiliki kepuasan agar pikiran ingin mengulangnya. Berhati-hatilah dengan rutinitas yang tidak lagi berguna. Tidak semua kebiasaan lama selalu buruk. Ada kebiasaan yang dahulu membantu kita bertahan. Namun,
keadaan berubah. Misalnya, seseorang terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri karena dahulu tidak memiliki bantuan. Sekarang ia bekerja dalam tim, tetapi tetap sulit mempercayai orang lain. Kebiasaan lama yang dahulu berguna berubah menjadi penghambat. Karena itu, sesekali periksa rutinitas Anda. Tanyakan, apakah kebiasaan ini masih membantuku? Atau aku melakukannya hanya karena sudah terbiasa? Kebiasaan apa yang perlu dipertahankan? Kebiasaan apa yang perlu diubah? Hidup berkembang. Rutinitas juga perlu diperbarui. Tantangan 7 hari. Selama 7 hari, pilih satu kebiasaan sederhana yang ingin dibangun. Hari pertama, tentukan kebiasaan dengan sangat spesifik. Bukan ingin hidup sehat, tetapi berjalan 10 menit setelah makan malam. Hari kedua, tentukan pemicunya. Misalnya, setelah meletakkan piring di dapur, langsung memakai sepatu. Hari ketiga, atur lingkungan. Letakkan sepatu di tempat yang mudah terlihat. Hari keempat, catat setelah berhasil melakukannya. Hari kelima, perhatikan alasan ketika hampir menyerah. Hari keenam, ajak satu orang untuk mendukung atau menemani. Hari ketujuh, evaluasi. Apakah kebiasaannya terlalu sulit? Apakah waktunya tepat? Apa yang membuatnya lebih mudah dilakukan? Tujuannya bukan menjadi sempurna dalam 7 hari. Tujuannya adalah menemukan sistem yang dapat diteruskan. Penutup. Pelajaran terbesar dari tema Bad or Good Habits adalah bahwa kehidupan kita tidak hanya ditentukan oleh harapan. Ia dibentuk oleh tindakan yang terus diulang. Kebiasaan buruk jarang menghancurkan kehidupan dalam satu malam. Kebiasaan baik juga jarang mengubah kehidupan dalam satu hari. Namun, keduanya bergerak perlahan menuju arah yang berbeda. Satu arah membawa kita semakin dekat kepada kesehatan, pengetahuan, ketenangan, dan tujuan. Arah lainnya membawa kita semakin jauh tanpa disadari. Karena itu, jangan meremehkan hal kecil. 5 menit membaca. Sedikit uang yang ditabung. 1 keputusan untuk tidak membuka telepon. 1 langkah untuk bergerak. 1 kalimat baik kepada keluarga. Semua itu terlihat sederhana. Namun, kehidupan memang tersusun dari hal-hal sederhana yang terus diulang. Anda tidak harus mengubah seluruh hidup hari ini. Pilih 1 kebiasaan. Buat sekecil mungkin. Lakukan hari ini. Kemudian ulangi besok. Terima kasih telah belajar bersama Level Up Your Mind baca buku. Tekan tombol subscribe untuk menikmati ringkasan buku tentang psikologi, produktivitas, bisnis, sejarah, novel, dan pengembangan diri. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang berusaha memperbaiki rutinitasnya. Tuliskan di kolom komentar. Kebiasaan apa yang ingin Anda ubah mulai hari ini? Sampai bertemu dalam ringkasan buku berikutnya. Ubah kebiasaannya, jaga konsistensinya, dan naikkan level hidupmu.